materi yang baru, yaitu tentang sayur-sayuran. Anak-anak sudah siap belajar? Mari kita mulai bersama-sama. Pembelajaran kita minggu ini adalah untuk mengenal tentang sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Kita akan mengenal tentang berbagai macam sayuran yang baik untuk kita konsumsi. Lalu secara khusus kita akan belajar tentang sayur cesim yang meliputi ciri-ciri, manfaat, macam-macam olahan sayur cesim, serta bagaimana menanam dan merawat tanaman cesim. Dengan mempelajari mengenai sayur-sayuran ini, diharapkan anak-anak akan semakin menyukai sayur-sayuran serta dapat menanamnya sendiri di rumah sebagai salah satu cara kita untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi ini. Ada bermacam-macam tanaman sayur yang dapat kita temui di sekitar kita. Berbagai jenis sayuran tersebut mempunyai manfaat yang baik bagi tubuh kita. Sayuran memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga baik untuk pencernaan kita. Selain itu, sayuran juga mengandung berbagai jenis vitamin serta nutrisi lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Sayuran dapat membantu mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan yang seimbang pada orang dewasa, sumber energi bagi tubuh, membantu membersihkan racun dalam tubuh kita, menjaga kesehatan untuk ibu hamil dan bayinya, menjaga kesehatan mata dan tulang, serta membuat kulit sehat. Karena berbagai manfaat yang baik dari sayur itulah, kita perlu untuk selalu makan dengan sayuran setiap hari. Nah, sekarang mari kita mengenal beberapa jenis sayuran berikut ini. Yang pertama adalah wortel. Wortel adalah sayuran yang dapat kita temukan dengan sangat mudah. Wortel memiliki bentuk panjang dan warna oranye yang cerah dan menarik. Wortel mengandung vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata kita. Wortel dapat dimasak menjadi berbagai jenis masakan, misalnya sop sayur, capcay, berbagai jenis masakan tumis maupun campuran dalam masakan seperti bakwan, perkedel, mie goreng, dan lain-lain. Wortel juga bisa dinikmati dalam bentuk jus wortel yang menyegarkan. Yang kedua adalah terong. Terong terdiri dari beberapa jenis, yaitu terong ungu, terong hijau, serta ada juga terong untuk lalapan. Kebanyakan jenis terong bentuknya memanjang dan lurus atau juga melengkung, tergantung dari jenisnya. Terong ungu memiliki warna ungu cerah yang mengkilat, sedangkan terong hijau memiliki warna hijau dengan corak putih. Terong untuk lalapan memiliki warna hijau dan putih, namun bentuknya tidak memanjang, melainkan bulat kecil. Terong mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh kita. Terong dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan yang sangat enak, seperti terong balado, tumis terong, sayur lodeh, ataupun digoreng saja. Kemudian yang ketiga adalah jagung. Jagung adalah sayuran yang juga memiliki warna yang menarik, yaitu kuning. Jagung merupakan sayuran yang berbentuk biji yang menempel pada bonggol yang bentuknya memanjang. Biji jagung dilapisi dengan rambut-rambut dan kulit jagung yang terdiri dari beberapa lapisan. Jagung mengandung karbohidrat, serat, protein, dan beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, C, dan vitamin B yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, jagung juga dapat menjadi pengganti nasi sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Jagung dapat diolah menjadi campuran dalam berbagai jenis masakan seperti sayur bening, sayur asem, sayur lodeh, bakwan jagung, dan lain-lain. Selain itu, jagung juga dapat dimasak menjadi nasi jagung, jagung rebus yang manis, jagung bakar dengan berbagai macam bumbu olesan, ataupun dibuat menjadi popcorn dengan berbagai macam rasa.
Bahkan kita juga dapat menemukan sayuran dari jagung yang masih muda. Ada yang menamainya lentrik, posol, putren, dan lain-lain. Putren bisa dimasak menjadi campuran dalam capcay ataupun dalam berbagai tumisan. Kemudian yang keempat adalah kentang. Kentang memiliki bentuk yang bulat dan berwarna coklat muda. Kentang memiliki kulit berwarna coklat tua yang sangat tipis. Sama seperti jagung, kentang juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga bisa menjadi pengganti nasi sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Selain itu, kentang juga mengandung beberapa jenis vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kentang bisa dibuat menjadi berbagai masakan seperti kentang goreng, perkedel, campuran dalam sayur sop, dan lain-lain. Bahkan kentang juga dapat dinikmati hanya dengan direbus saja. Lalu yang kelima adalah tomat. Tomat memiliki bentuk yang bulat dan berwarna oranye atau merah yang sangat menarik saat sudah masak. Tapi ada juga jenis tomat yang tetap berwarna hijau. Tomat merupakan sumber vitamin C yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bila kita pernah mengalami sariawan, itu adalah salah satu tanda bahwa tubuh kita kekurangan vitamin C. Dan kita bisa mengatasinya salah satunya dengan makan tomat. Selain vitamin C, tomat juga mengandung beberapa jenis vitamin lainnya. Tomat dapat digunakan dalam campuran masakan seperti sayur sop, dan tomat juga dapat dinikmati dalam bentuk jus yang manis dan segar. Tomat hijau dapat dimasak menjadi tumisan dengan berbagai campuran seperti ikan dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah kembang kol. Kembang kol memiliki ciri berwarna putih dan bergerombol membentuk bulatan. Meskipun warnanya putih dan terlihat tidak menarik, tapi kembang kol juga memiliki kandungan vitamin dan mineral yang banyak dan sangat bermanfaat untuk kita loh. Sayur kembang kol ini kaya akan serat sehingga baik untuk pencernaan kita. Selain itu, kembang kol juga dapat membantu membersihkan racun dalam tubuh kita. Kembang kol dapat dimasak sebagai campuran dalam sayur sop, capcay, maupun berbagai jenis masakan tumis. Yang ketujuh adalah jamur. Ada beberapa jenis jamur yang aman dikonsumsi oleh manusia sehingga dijadikan sebagai salah satu bahan masakan, antara lain jamur merang, jamur tiram, jamur kancing, jamur enoki, jamur kuping, dan beberapa jenis jamur lainnya. Jamur mengandung beberapa jenis vitamin dan nutrisi lain yang baik untuk tubuh. Jamur yang dapat kita makan terdiri dari berbagai bentuk dan warna, tergantung dari jenisnya. Misalnya, jamur merang berwarna putih dan berbentuk seperti payung. Jamur kancing berwarna krem atau coklat muda dan berbentuk seperti kancing. Jamur kuping berwarna coklat atau hitam dan berbentuk seperti cuping telinga. Jamur dapat dimasak dengan berbagai cara sebagai campuran sop misalnya, atau masakan yang ditumis. Ada juga yang memasaknya dengan digoreng tepung menjadi lauk atau camilan. Kemudian yang kedelapan adalah lobak. Mungkin banyak di antara kita yang kurang mengenal sayur lobak. Lobak memiliki bentuk memanjang seperti wortel, tapi bedanya lobak berwarna putih. Ada juga lobak merah yang bentuknya lebih pendek dan cenderung bulat. Lobak mengandung serat yang baik untuk pencernaan kita. Selain itu, lobak juga mengandung vitamin C, kalsium, dan nutrisi lain yang baik untuk tubuh kita. Lobak bisa dimasak sebagai sop, salad, asinan sayur, atau pelengkap dalam soto. Nah, yang kesembilan adalah kubis. Sayur jenis ini pasti anak-anak semua sudah mengetahuinya ya.
Itu karena sayur kubis dapat kita temukan dalam berbagai macam masakan yang sering anak-anak makan, seperti misalnya sayur sop dan soto. Kubis berwarna putih kehijauan dan memiliki bentuk bulat seperti bola yang merupakan kumpulan dari lembaran-lembaran daun kubis yang saling menumpuk. Kubis bermanfaat bagi tubuh kita karena merupakan sumber serat yang sangat baik untuk pencernaan kita. Selain itu juga kubis memiliki berbagai macam manfaat lain seperti meningkatkan kesehatan kulit, memperkuat tulang, dan lain-lain. Selain digunakan dalam campuran bermacam-macam jenis masakan, kubis ini juga dapat dinikmati mentah sebagai lalapan bersama dengan sambal dan timun. Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah kacang merah. Kacang merah merupakan salah satu jenis sayur yang berasal dari kelompok kacang-kacangan. Seperti namanya, kacang merah memiliki warna merah dan bentuknya cukup besar bila dibandingkan dengan beberapa jenis biji kacang lainnya. Kacang merah memiliki kandungan serat yang tinggi, yang baik untuk melancarkan pencernaan kita. Kacang merah juga mengandung berbagai nutrisi lain yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kacang merah ini bisa dimasak sebagai campuran dalam sayur sop, perkedel, tumisan, maupun dimasak menjadi bubur. Bahkan kacang merah juga bisa diolah menjadi es kacang merah yang manis dan menyegarkan. Nah, anak-anak, di antara 10 jenis sayuran di atas, mana yang kalian sukai? Dan dari antara 10 jenis sayuran itu, mana saja ya yang pernah kalian makan? Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan untuk tugas belajar anak-anak hari ini. Yang pertama, motorik kasarnya adalah menggulirkan bola, bermain bowling dengan pin bowling dari berbagai benda yang ada di rumah. Anak-anak bisa menggunakan mainan misalnya, kemudian disusun berjajar, lalu dengan menggunakan bola yang ada di rumah digelindingkan untuk menjatuhkan pin dari mainan yang sudah disusun tadi. Nah, yang kedua adalah motorik halus membuat kolase gambar sayur dengan menyobek kertas. Kertas lipat dipotong-potong ukuran kecil dengan cara merobek lalu ditempelkan pada gambar. Kemudian yang ketiga, kognitif membedakan konsep berat, ringan dengan menimbang beberapa jenis sayuran yang ada di rumah. Menggunakan timbangan bila anak-anak punya timbangan di rumah, atau anak-anak bisa membuat timbangan buatan. Nanti anak-anak bisa melihat contohnya. Hari Senin sampai Kamis, anak-anak melakukan percobaan menimbang dengan menggunakan sayur-sayuran milik mama yang ada di rumah ya. Kemudian pada hari terakhir, anak-anak mengisi kertas LKS dengan hasil atau kesimpulan yang diperoleh. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya, anak-anak menimbang sayur terong dengan sayur wortel, 1 buah terong dengan 1 buah wortel. Lalu ketika anak-anak menimbang, sayur terong berada di bawah dan sayur wortel berada di atas. Itu artinya terong lebih berat daripada wortel. Nah, di kertas LKS anak-anak menuliskan terong dan wortel karena di LKS sudah ada tulisan sayur titik-titik lebih berat dari sayur titik-titik. Nah, anak-anak melengkapi titik-titik tersebut dengan nama sayurnya.
Kemudian untuk bahasa, setiap harinya anak-anak memilih dan meminjam ya satu jenis sayuran yang ada di rumah milik mama. Kemudian menceritakan tentang sayur tersebut. Ada warnanya, bentuknya bagaimana, bagian apa yang digunakan sebagai sayur, masakan yang dapat dibuat dari sayur tersebut, dan lain-lain. Selama 4 hari anak-anak bercerita, lalu pilihlah salah satu untuk dibuat menjadi video. Dan yang terakhir adalah menyanyi lagu Ayo Makan Sayur. Nah, itu untuk tugas anak-anak hari ini, untuk belajar anak-anak hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa, ayo kita makan sayur. Terima kasih, kita ketemu lagi besok. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Sampai jumpa, dadah.